Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya wa la rasula ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awli wasyuhada'i shalihin wal ulami wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanul awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Khususan ya Allah Muhammad Al-Badr radhiyallahu anhum. وخصوصا حضرة المؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحدث الحضرمي الشافعي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويولي درجاتهم وأعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرماتهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang kita bahas bab yang pertama ya sekarang ya. Kemarin tuh loncat bab yang kedua sengaja karena itu masalah niat ya, biar setiap aktivitas kita itu dengan niat yang benar bernilai ibadah. Sekarang kita bahas bab pertama yaitu tentang yakin. Tentang apa Pak? Yakin. Nah, sering dengar quotes, sing penting Sering dengar quotes kata-kata apa? Yang penting, ya gitu. Ayo bahas itu. Yang penting yakin. Tahu benar apa salah, yang penting apa? Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa alaika lana tapono sira ayyuhal akhu haid dulur. Kurang jelas? Teknis ini gimana ini? Pak Arun, gimana kurang jelas ini? Saya yakin. Kalau udah jelas kita tes Gus. Gak apa-apa Pak, ngomong aja kalau gak jelas. Daripada dengerin apa gitu. Cek. Wa alaika. Melek langsung. Walaupun gak ada kopinya tetap melek kalau suaranya jelas. Wa alaika lan tepono sira ayyuhal akhu dulur al habib dulurnya Habib Abdullah bin Alawi al Haddad. Netepono bitaqwiyati yaqinika kelawan kuwate yakin sira. Dipakai bahasa Jawa dulu ya. Wa tahsinihi lan bagusake sira, bagusake yakin. Jadi bab ini kita diperintahkan oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad itu untuk memperkuat apa Pak? Ya, yakin.
Jadi keyakinan kita dalam hati itu harus benar-benar kuat. Tidak rapuh. Ya, harus kuat. Dan keyakinan kita harus kita bisa perbaiki. Bisa apa? Perbaiki. Jadi keyakinan dalam diri kita itu tidak boleh keyakinan yang biasa aja atau bahkan malah keyakinan yang lemah. Harus benar-benar apa Pak? Kuat. Fa innal yakina idza tamakkana minal qalbi wastawalla alaihi shara al-ghaibu ka'annahu syahadatan. Ka'annahu syahadatun. Kenapa begitu? Karena kalau keyakinan kita dalam hati itu sudah kuat dan menguasai di dalam hati, ya, itu seperti sesuatu yang belum nampak atau belum pernah kita lihat atau tidak nyata, itu seperti nyata, seperti kelihatan. Kenapa? Karena saking kuatnya keyakinan kita. Jadi barang yang tidak kelihatan itu seolah-olah apa? Kelihatan. Barang yang belum pernah kita lihat apalagi, ya, karena saking kuatnya keyakinan dalam diri kita, itu seolah-olah bisa kita lihat. Jadi keyakinan dalam hati itu mengalahkan penglihatan mata seolah-olah itu. Ya. Contoh, ada teko. Tahu teko, Pak? Tahu teko. Teko yang tidak putih tapi yang tidak samar. Teko yang warna merah atau ya misalkan gitu ya. Teko. Berat. Ada isinya air, tapi Bapak belum tahu. Enggak ngelihat itu ada airnya. Tapi dirasa diangkat aja set, berat kan gitu kan, set. Bapak ditanya, Pak, itu teko kira-kira ada isinya, yakin nggak kalau Bapak itu teko itu ada airnya? Bapak jawabnya apa? Hah? Yakin kan? Isinya kira-kira batu apa coba? Daging. Sewajar ya kan? Pasti apa? Air. Kenapa? Karena Bapak yakin. Gak usah dibuka, gak usah dilihat isinya apa. Bapak sudah yakin itu ada airnya gitu. Ada apa? Airnya. Kenapa? Karena Bapak yakin. Coba kalau Bapak masih ragu, ini isinya apa ya? Air apa daging ya? Akhirnya apa? Dilihat lagi. Oh, air. Harus dilihat dulu kan? Kenapa? Karena Bapak belum yakin. Tapi kalau sudah yakin, nggak perlu dibuka. Sudah Bapak percaya, yakin bahwa itu ada airnya. Maka dari itu, wa inda dzalika yaqulu al-muqinu, maka oleh sebab itu orang yang yakin itu kama qala Ali karamallahu wajhah, orang yang sudah yakin itu akan mengatakan apa yang seperti dikatakan oleh Sayyidina Ali. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali? Lau kusyifal ghita'u masdatu yaqinan. Jadi sahabat Ali itu pernah berkata, karena keyakinan Sayyidina Ali itu luar biasa, ya, pernah berkata, lau kusyifal ghita'u mazdatu yaqinan. Jikalau tutup itu dibuka, maka tidak akan menambah keyakinanku. Kalau tutup itu dibuka, maka tidak akan menambah keyakinanku. Sama aja, ngapain dibuka? Nggak usah dibuka, saya sudah yakin. Ngapain dibuka? Nggak ada beda. Nggak ada apa? Bedanya.
Paham, Pak? Nggak ada bedanya, sama aja. Ya, sama aja. Kalau udah yakin begitu. Makanya luar biasa kalau kita yakin gitu. Nah, ini keyakinan kita itu di sini itu adalah terhadap sesuatu yang gaib. Sesuatu yang belum pernah kita lihat. Seperti apa keyakinan dalam diri kita? Pak, malaikat. Udah pernah lihat malaikat? Belum. Belum. Bapak yakin apa enggak? Apa perlu diperlihatkan dulu baru yakin? Mau? Saya enggak yakin kalau ada malaikat. Harus saya bisa lihat dulu baru saya percaya. Silakan kalau begitu. Gampang itu caranya. Oplosan sana. Gantung tuh. Ya. Enggak perlu diperlihatkan malaikat kan? Enggak usah diperlihatkan dulu malaikat ada apa enggak. Tapi hati kita sudah apa? Yakin. Enggak perlu. Kalau kita diperlihatkan malaikat dulu bahaya, Pak. Apalagi diperlihatkan malaikat apa? Israel udah ngutuk. Israel kan? Mana Israel enggak kesini ya? Kan mampir dulu ke rumahnya gitu kan. Ngeri itu coba. Lah, ya sedih Pak, kayak gitu mah kan. Untung diperlihatkan kan gitu. Ya, buat malaikat Jibril. Malaikat Jibril masih mending. Malaikat Israel yang datang coba. Ngeri-ngeri sedap itu. Ya. Jadi saking kuatnya keimanan kita dalam hati, maka tidak perlu diperlihatkan, itu sudah seperti kelihatan. Ya, gitu. Jadi wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani bi thabatihi wa rusukhihi hatta yasira ka'annahu at-tawdu syamikhu la tuzalziluhu asy-syukuku wa la tuzazzi'uhu al-awhamu hatta la yabqa lisyukuki wal awhami wujudul battati. Jadi yang namanya keyakinan itu Pak, itu adalah ungkapan dari kuatnya kepercayaan kita. Apa? Kuatnya apa? Kepercayaan kita. Percaya gitu Pak. Itu namanya yakin. Jadi percaya benar-benar kuat, itu yakin. Ya kayak tadi contohnya gitu kan. Yang ada pada diri manusia ya, yang menetap dalam hatinya seperti halnya gunung yang tinggi ya, yang apa tuh? Tuh mancep apa di dalam bumi, di atas bumi itu, kokohnya seperti itu. Ya, diibaratkan seperti itu. Yang tidak gampang goyah, yang tidak gampang guncang karena ada keraguan-raguan atau ada apa? Kebimbangan. Mau ada sesuatu yang membuat kita bimbang, nggak ngefek. Allah tahu kan? Tuhan kita. Kita benar-benar sudah yakin adanya apa? Allah. Kemudian ada orang. Wih, kamu agamanya apa? Islam. Tuhanmu siapa? Allah. Kamu percaya sama Allah? Ini ada orang membuat kita ragu-ragu, misalkan gitu. Ya enggak? Allah itu di mana tempatnya? Sekarang di mana? Itu terus ya. Allah itu dulu seperti apa? Ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu, Pak. Yang membuat kita tuh mikir. Ya kan? Kayak gitu kan jadi mikir kan gitu. Yang tujuan orang ini adalah membuat apa? Kita bimbang, ragu. Kalau keimanan kita, keyakinan kita kok nggak kuat, Pak, goyah, Pak.
goyah. Tapi kalau sudah kuat, mau apa kata orang tentang Allah, kagak bakalan ngefek. Saya sudah yakin, sudah percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Pak, kita percaya sama Allah itu harus ada dalil, harus punya bukti agar suatu saat kalau ada orang yang meragukan kita, meragukan tentang Allah, kita tidak gampang goyah. Berbeda kalau percayaan kita, keyakinan kita tentang Allah itu hanya sekedar ikut-ikutan saja, atau di bahasa akidah namanya taklid. Itu masih dipertimbangkan keimanan kita. Ya. Jadi dia beragama Islam, percaya sama Allah, tapi tidak punya dalil. Pokoknya ikut-ikutan aja. Saya nggak tahu Pak, Allah itu ada, dalilnya apa nggak tahu. Pokoknya saya ikut orang tua saya deh. Orang tua saya suruh sholat ya sholat. Tuhan siapa Allah, pokoknya Allah. Kenapa saya harus yakin sama Allah, dalilnya apa nggak tahu. Itu masih dipertimbangkan keimanan kayak gitu. Ya, makanya harus punya dalil. Dalilnya apa, Pak? Ya wujudul alam ini. Ya kan? Adanya alam semesta ini pasti ada yang membuat. Adanya suatu perubahan yang ada di alam semesta ini pasti ada yang membuat. Enggak ada yang namanya membuat sendiri. Yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha apa? Yang maha esa, yang maha kuasa, segala-galanya itu. Udah. Nah itu dipelajari, makanya akidah itu harus apa? Dipelajarin. Biar tidak gampang di saat ada keraguan. Tidak gampang goyah. Itu. Ya harus kita tanamkan itu, Pak. Ya. Kalau kayak gitu bahaya kalau sampai. Makanya fa'in ja'at min kharijin lam tasgha ilaihi al-udhunu wa lam yaltafit ilaihi al-qalbu. Ya tadi, kalau sudah benar-benar yakin sesuatu yang membuat kita ragu, maka kuping tidak akan mendengarkannya, tidak akan menghiraukannya, hati pun tidak akan menoleh dari keyakinan ini. Pasti tetap dalam diri kita apa yang namanya Pak? Yakin, percaya. Nah, kadang-kadang yakin itu ya benar-benar luar biasa Pak. Masak bumbu. Yang masak beda-beda. Bumbunya kadang-kadang beda. Cara masaknya beda. Tapi gara-gara dia yakin, kasih bumbunya seberapa ya? Oh segini, yakin gitu ya. Ya, garisnya segini, ini segini. Matang ya enak-enak aja. Bukan yakin penting gitu ya. Nah, gitu. Ya. Jadi itu Pak. Yang sekarang pertanyaannya, dalam diri Bapak, keyakinan tentang hal-hal gaib, apakah masih ada keraguan? Hal-hal gaib itu satu, contoh adanya malaikat, adanya Allah, ya. Hari kiamat belum terjadi ini. Apalagi qada dan qadar itu rukun iman itu termasuknya itu. Ya, yang paling gampang itu adanya malaikat. Paling gampang itu. Ya. Bapak percaya enggak adanya malaikat? Itu contohnya itu. Gampang itu contohnya. Paling gampang. Yakin Pak, 1000%. Oh bagus ya gitu berarti. Ya, 1000%. Wasyaitanu la yastati'u ad-dunuwa. Setan tidak akan mampu mendekat min sahibi hadzal yaqini, dari orang yang mempunyai keyakinan seperti ini. Bal yafirru minhu,
wa yafraqu wa yaqna'u bisalamah. Setan, Pak, ya, kalau sudah melihat orang yang benar-benar keyakinannya itu luar biasa, dia tidak bisa mendekati orang yang punya keyakinan seperti itu. Jadi keyakinannya itu sama Allah, sama hal-hal gaib. Ngomong gaib tahu ya? Hal-hal gaib itu pokoknya sesuatu yang tidak ada di kasat mata kita itu. Ya, itu sangat luar biasa. Itu setan itu malah bahkan apa? Tidak berani mendekat, tidak bisa mendekat, bahkan lari malah. Sama seperti siapa coba contohnya? Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafraqu min dhilli umara wa ma salaka umaru fajjan ila salaka syaitanu fajjan akhar. Kayak seperti Umar, tahu Umar, Pak? Umar bin Khattab. Setan kalau lihat Umar itu lari, Pak. Setan kalau lihat siapa? Umar bin Khattab itu loh, sahabat Nabi, itu gak berani mendekat. Jadi kalau setan, kalau Sayyidina Umar itu misalkan jalan di satu lorong, satu gang, satu jalan sini, setan tahu itu gak berani ikut bareng, enggak. Dia akan mencari apa? Jalan lain. Lah kalau kita kan enggak dikintilin terus kan gitu. Kemana gitu Pak Hartono? Ngikut wah malah. Bukannya misah, malah bukannya lari, malah apa? Ayo diikutin dari belakang terus. Ayo kemana Pak Hartono? Ayo kemana kamu? Bedanya kita sama Sayyidina nemplok kalau kita itu setannya. Kalau Sayyidina Umar, lari Pak. Kenapa percuma? Setan itu percuma goda Umar. Kenapa? Karena keyakinannya sama Allah, sama sifat-sifatnya Allah, semuanya itu sudah tidak tergoyahkan. Jadi kalau setan menggoda Umar, percuma. Ya, buang-buang waktu. Kalau kita masih banyak kesempatan kan gitu. Ya kan? Gak bisa makan, gak punya duit. Satu hari gak punya duit. Pikiran kita apa, Pak? Keyakinan kita. Ayo, bisa makan apa enggak hari ini? Gak punya duit. Kita apa pikirannya? Apakah santai? Tenang. Masih ada Allah. Allah bersama kita. Kalau kayak gitu mah. Kira-kira kayak gitu nggak Pak? Apa? Aduh. Gak ada duit. Bisa makan Pak enggak ya? Beras habis. Anak 4. 10.000 aja gak megang. Dari pagi. Hati Bapak apakah tenang, tetap santai, woles? Apa? Bingung. Bingung nyari hutang. Udah penuh hutangan. Di warung udah tiap hari. Sama saudara udah sering ngutang. Hati Bapak gimana? Santai, enjoy? Tenang ya anak-anak, istriku santai. Nanti akan pasti Allah kirim rezeki. Dari mana tahu jalannya kan gitu. Apa kayak gitu? Apakah mumet? Diuji dari situ aja udah ketahuan kita goyahnya kayak apa keimanan kita. Benar gak Pak? Benar gak? Benar. Gajian. UMR gajiannya 5 juta sekian. Ya kan? Tapi 5 hari udah habis. Masih ada 25 hari lagi. Nasib mau gimana coba ya? Apakah tetap tenang? Apakah bingung? Apa gimana? Padahal kita punya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ngakunya tadi apa? Percaya dan Allah pasti akan menjamin wa ma min dabbatin illa apa? Ala rizquha.
Allah akan menjamin semua rizkinya makhluk yang ada di alam bumi. Gimana, Pak? Masih ragu kayak gitu kira-kira? Kalau masih ragu, masih ada rasa takut, khawatir, berarti kita belum jadi wali, Pak. Keyakinan kita masih cetek kayak gitu. Makanya pantas kalau setan masih ngintil. Setan masih apa? Ngintil. Coba kalau kita kayak gitu lagi. Satu hari aja misalkan, nggak punya duit, tenangnya minta ampun. Ya bisa hahihi, bisa sama istrinya. Ya enggak? Main biasa aja seperti biasa kalau punya duit. Udah biasa aja misalkan gitu. Enggak ada rasa takut, khawatir sedikit pun dalam hatinya. Enggak ngefek, misalkan gitulah. Punya duit ya sama aja, enggak punya duit juga sama aja. Yakin sama Allah misalkan gitu. Kalau udah bisa kayak gitu Pak, itu luar biasa. TOPB gitu. Calon wali berarti. Calon apa? Calon apa? Allah inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa sedikit pun wali-wali Allah itu. Rasa takut, rasa khawatir. Ngeri itu. Heger ada walinya subhanallah. Siapa yang udah kayak gitu? Siapa, Pak? Pak, gak ada yang ngaku ya? Pak Harun? Udah belum sampai level ke situ? Udah masak DO. Sorry, gak ada yang DO. Udah masak matang. Pak Harun kira-kira masih yakin gak? Tenang. Ntar juga ada yang beli. Gitu ya kira-kira ya. Aduh, apa langsung pusing? Duh, gak ada yang DO nih, makanan udah matang kan gitu. Pusing terus gitu. Nah, itu belum nyampe ke situ levelnya. Jadi pokoknya gak ada bedanya. Mau kayak mau kayak gitu. Ya, itu wali Pak. Wali itu subhanallah. Keyakinannya luar biasa. Ya, gitu ya. Jadi Umar tuh begitu. Setan aja gak berani apa? Dekat. Kenapa? Karena keyakinannya Umar itu sudah luar biasa. Percuma setan mah buang-buang apa? Waktu. Terus apa yang bisa kita dapat dari Sayyidina Umar? Ini berarti kita kalau ini urusan keyakinan itu luar biasa, Pak. Benar yakin. Ya tadi contohnya tadi tuh, masalah kita sehari-hari itu begitu kan. Gak pegang duit, anak ada, istri ada, lagi sehat, bingung gitu kan. Mau pakai apa makan ini di sini? Makan pakai apa Pak? Ya pakai tangan lah. Pakai apa coba? Tapi Bapak pernah ngalamin ya? Pernah ngalamin gak Pak? Pernah, masa-masa sulit ya? Nah dalam waktu itu masa-masa sulit itu Bapak itu semrawut apa santai aja? Semrawut mumet kan? Belum diomelin sama istrinya. Ya kan? Tahu sendiri istri itu. Ada uang abang, sayang. Kalau nggak ada uang abang, tendang. Jangan sampai deket-deket. Gitu ya. Parah itu. Masya Allah. Gitu ya Pak. Ya, itu yakin. Terus wal yakinu yaqwa wa yasunu bi asbabin. Yakin itu bisa kuat, bisa baik, bisa bagus dengan beberapa sebab. Nah, ini Pak yang kita harus kita pelajarin. Kita kan harus apa? Punya keyakinan yang kuat. Dengan apa Pak? Dengan cara seperti apa? Minha wa huwa al-aslu alladhi alaihi al-madaru ayyasgha al-'abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbari ad-dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri wa sultani wal qahri wa ala sidqir rusuli wa kamalihim wa ma uyidu bihi minal mu'jizati wa ma halla bi mu'aidihim min anwa'il uqubati
Wa ma warada fil yaumil akhir min ithabatil muhsinina wa mu'aqabatil musiin. Wa ila kauni hadzal amri kafian fi ibadatil yaqin al-isyarat bi qouli ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Ya. Yang pertama, cara agar keyakinan itu kita makin kuat ya, makin bagus, makin kokoh, kita harus sering-sering dengerin ayat, dengerin hadis yang menunjukkan keagungan Allah, yang menunjukkan kebesaran Allah, yang menunjukkan kekuasaan Allah. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan Allah, misalkan Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah adalah maha kuasa. Di Al-Quran udah kayak itu. Berarti menunjukkan bahwasanya Tuhan kita, Allah itu maha kuasa. Kuasa itu dalam hal apa? Dalam hal yang di luar nalar ataupun masih di dalam apa? Kenalan. Allah mampu nggak? Mampu. Paham ya? Mampu nggak? Mampu. Jangankan ngasih makan satu keluarga satu hari. Dari Allah nyiptain pertama kali langit, bumi, manusia, sampai sekarang. Pernah nggak Allah kekurangan makanan? Pernah nggak Allah kekurangan? Aduh, pusing. Gimana lagi nih saya nyukupin binatang, nyukupin ini, nyukupin itu. Kasih makan apa ya sekarang ya? Nggak pernah. Dari awal membuat sampai sekarang Allah nggak pernah apa? Kehabisan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apalagi ayatnya Pak? Banyak kan? Innallaha alimun bidatis sudur. Allah tahu rahasia-rahasia yang ada dalam hati kita. Tahu. Nah, itu berarti dengerin. Ya. Jadi harus pertama apa tadi Pak? Mendengarkan ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan apa? Kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah dalam hal apa? Menciptakan manusia, menciptakan makhluk Allah sendirian Pak. Tanpa intervensi siapapun. Paham? Ya. Wal amri wa sultani wal qahri. Allah itu sendiri dalam hal apa? Ya tadi membuat, menguasai segala macamnya. Sendiri mampu enggak? Mampu. Ya, itu Allah. Dan dengerin lagi hadis atau ayat-ayat yang menunjukkan tentang apa? Kebenaran Rasul-Rasul Allah. Ya, Allah memutus di muka bumi ini banyak Rasul, banyak Nabi, Pak. Ya, jadi nggak cuma 25. Yang Bapak hafal berapa? 25 ya, yang wajib kita imani kan? Adam, Idris, Nuh, Soleh, terus gimana lagunya itu? Adam, itu yang ibu boleh nyanyi tuh, apa coba terus? Ya Bu, gimana Bu? Nah itu sampai Muhammad itu 25. Tapi sebenarnya nggak cuma segitu Pak. Dalam satu keterangan itu Allah menciptakan Nabi itu 124.000. Rasul 313. Tapi yang diceritakan di dalam Al-Quran berapa? 25. Makanya harus kita iman itu. Ya, Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan seterusnya itu. Zakaria, Khidir, Nabi Khidir. Tahu Nabi Khidir Pak? Khidir itu ada mengatakan wali, ada mengatakan nabi. Tapi mayoritas ulama itu nabi Khidir itu. Nah, wakilah Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Ya. Jadi Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, sama satu lagi siapa Nabi? Ada 4 itu yang masih hidup itu. 2 di langit, 2 di bumi. Yang di bumi itu Nabi Khidir sama Nabi Ilyas. Ya, keterangannya kalau Nabi Khidir itu penjaga laut, penjaga perairan. Nabi Ilyas penjaga daratan. Biasanya gitu katanya. Pernah nggak Pak ketemu sama Nabi Khidir? Belum. Belum Pak.
Pengen tahu caranya? Pengen tahu? Pengen, tapi berat, Pak. Jamaah, ini keterangan ini. Saya juga diceritain sama bapak saya. Jamaah 40 hari. Di belakang imam tapi. Di belakang imam terus. Ya, di belakang imam 40 hari. Itu katanya, ini sama bapak saya diceritain gitu. Katanya bisa apa? Ketemu Nabi Khidir. Nggak percaya Pak? Ya coba aja dulu gitu kan. Coba aja dulu. Boro-boro kuat. Saya kayaknya agak yakin. Jamaah oke. Tapi kadang-kadang barisannya di mana? Belakang. Atau jangan-jangan jamaahnya cuma apa? Maghrib isya doang. Subuh mau salam, duhur apa lagi? Alah, duhur. Duhur yang nongkrong, ngopi. Yang ngefek. Asar tiduran. Nabi Khidir. Nah, itu Nabi Khidir. Kadang-kadang Nabi Khidir itu macaknya itu enggak seperti orang biasa. Ya. Dan mendengarkan ayat-ayat yang tentang apa? Tentang Allah itu nanti di hari kiamat itu akan membalas orang-orang yang berbuat baik saat hidup, artinya dibalas dengan surga, dan menyiksa siapa? Orang-orang yang berbuat jahat, yaitu apa? Neraka. Ya, itu. Jadi yang pertama apa? Mendengarkan ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan tadi ya kebesaran Allah tadi ya. Yang kedua, as-sababu as-sani, sebab yang kedua, ayyanzura bi'ainil i'tibari fi malakuti samawati wal ardi wa ma baqallahu fiha min ajaibil maskunati wa badi'il maskunati. Yang kedua, agar keyakinan kita itu kuat, yaitu kita bisa melihat dengan mata kita sendiri, Pak. Mata kita itu, Pak. Melihat apa, Pak? Kerajaan langit, kerajaan bumi, ciptaan Allah yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa, bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Itu adalah ayat-ayatnya Allah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak lihat sendiri. Ya, ada siang, ada malam. Itu ada pergerakan. Yang menggerakkan siapa? Allah. Langit warna biru subhanallah. Bumi yang begitu luar biasa gedenya. Ya. Itu kira-kira yang membuat apa terbuat dengan diri sendiri. Enggak mungkin. Pasti apa? Ada yang membuat. Ada lagi ayat khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha wal qafil ardi rawasi an tabida bikum wa batha fiha min kulli dabbatin wa anzalna minas samaa'i ma'an فأنبتنا فيها من كل زوج كريم خلق السماوات بغير عمد ترونها. Allah menciptakan langit tanpa tiang, tarawunaha yang bisa engkau lihat sendiri. Pak, coba silakan lihat langit. Ada tiangnya enggak? Tiang apa? Apa di Amerika mana? Apa di Afrika? Di Brazil di mana? Enggak ada kan? Itu kebesaran Allah. Itu sudah bisa kita lihat semua sendirinya tuh.
Ya. Itu menunjukkan apa, Pak? Kebesaran Allah. Jadi benar-benar Tuhan kita yang kita sembah setiap hari itu bukan Tuhan abal-abal. Benar-benar Tuhan Allah yang maha benar-benar kuasa. Kuasa. Membuat apa coba? Yang benar-benar kita bikin takjub, dahsyat, kagum apa coba? Selain adanya langit tanpa ada tiang. Apa? Nikah. Kawin. Ya termasuk itu. Nah iya, itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Pak Harun punya jodoh asli mana Pak Harun? Asli mana? Aslinya mana? Bukan namanya siapa? Asli mana asli? Jogja. Istri? Madura. Madura. Subhanallah, Madura. Jogja Madura, Pak. Bayangin. Ya. Jogja Madura. Yang tadinya nggak kenal ini siapa. Ya kan? Dari kecil belum pernah ketemu. Duh, Allah membuat Pak Harun sama istrinya ketemu. Pak. Ketemu dan langsung apa? Dijadikan jadi satu keluarga. Nggak cuma itu, bahkan apa? Punya keturunan. Yang tadinya nggak kenal sama sekali, begitu jauh jaraknya, Allah pertemukan. Dengan cara apa? Ya bagaimana Allah ini caranya Allah terserah. Yang penting kedua orang ini menjadi satu dalam naungan rumah tangga. Itu juga termasuk apa? Termasuk apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Binatang. Segitu banyaknya binatang. Kok macam-macam, nggak cuma satu jenis. Cara makannya beda-beda, bentuknya beda-beda, warnanya beda-beda, cara melindungi dirinya juga beda. Saya kan dulu kalau lagi jalan-jalan itu lihat di kebun binatang atau apa gitu, Pak. Ya. Lihat kayak burung merak gitu, Pak. Burung merak. Ekornya gitu kan. Dia banget. Saya mikir saja. Begitu rinci. Mulai dari itu apa tuh? Bulat-bulatannya itu simetris gitu loh, Pak. Gambarnya itu loh. Terus coraknya itu kombinasinya kok pas gitu aja. Pikir, Allah benar-benar Allah luar biasa gitu. Ya, begitu kan? Burung merak itu loh, saya lihat. Indahnya begitu loh ya. Bisa begitu ya gitu ya. Udah mengkakar begitu, ada itunya kan? Tuh, apa itu namanya tuh? Titik-titiknya itu loh. Motifnya, ada motifnya gitu loh. Subhanallah sih. Biasa. Bisa begitu ya. Kadang-kadang kita jalan-jalan begitu, Pak. Bukan cari tempat ngopi doang, maksudnya tadabbur itu loh maksudnya gitu loh ya. Ya. Itu maksudnya hikmahnya kita jalan-jalan tuh begitu, bukan pindah ngopi doang, bukan. Maksudnya ya ke gunung berarti ya lihat alam gitu. Tadabbur. Subhanallah gitu kan. Bapak bayangin kan cewek mulu bayangin gimana. Jangan. Cewek doang dibayangin. Itu ya nggak boleh itu. Maksudnya ciptaan Allah itu loh maksudnya gitu. Ya, cewek kan ciptaan Allah juga, Pak. Ya kalau kita bayangin cewek kebablasan, Pak. Jangan yang itu gitu kan, kebablasan ntar. Ya. Itu saya gitu tuh. Ini benar itu. Saya mikir burung merak itu loh, Pak. Saya dulu itu gitu. Gitu ya. Subhanallah gitu. Gitu. Luar biasa. Itu Allah. Keajaibannya membuat sesuatu yang aneh-aneh itu bisa. Dari situ kan kita bisa tumbuh apa Pak? Keyakinan kita. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang apa?
Karena keberadaan Allah. Kalau sudah begitu Pak, nggak ngefek. Mau orang goda seperti apa, mau orang meragukan seperti apa, nggak ngefek. Ya, Allah ada. Allah apa? Ada. Dan Allah yang kita sembah sehari-hari. Itu. Ya. Saja mungkin karena udah jam 6 lewat 2 menit, takut saya dimarah-marahin. Itu. Offset ada kerja, nggak ada kopinya offset malah. Insya Allah nanti dilanjutin kapan-kapan lagi ya. Ini terakhir kapan ngaji sih? Pasti satu lagi saya ya pas ngatam. Gitu ya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.